Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di pelajaran matematika peminatan pertemuan kedua. Untuk kontensi masih sama dengan pertemuan yang pertama minggu kemarin. Baik, pada materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung kosinus, sinus, dan tangen. Langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama adalah hitunglah nilai dari limit X mendekati 0. 1 min cos 2X dibagi 1 min cos 4X. Baik, kita lihat sekarang pembahasannya. Limit X mendekati 0, 1 min cos 2X dibagi 1 min cos 4X sama dengan limit X mendekati 0. 1 min di dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, tentu yang ini jadi pertanyaan. Kenapa bisa seperti ini? Jika kita substitusikan langsung 0 ini ke sini, ke X, dan 0 ini ke X ini, maka cos 2 kali 0, cos 0. Cos 0 adalah 1, maka 1 kurang 1, 0. Begitupun yang penyebutnya. Ingat bahwa yang namanya limit ketika 0 per 0 itu tidak diperbolehkan. Maka dari itu, dia bukan bentuk substitusi langsung. Oke, kita hapus dulu. Kalau lihat di sini, kita harus menggunakan beberapa rumus trigonometri. Di antaranya, lihat di memo. Lihat di sini. Ada rumus cos 2X. Rumus dasarnya begini. Ada cos kuadrat X min sin kuadrat X, 2 cos kuadrat X min 1. 1 min 2 sin kuadrat X. Ada 3 jenis rumus. Nah, ketiga jenis rumus ini harus dipilih yang sesuai dengan soal. Ketika kita mengambil rumus yang pertama, ketika mendapatkan cos kuadrat X min sin kuadrat X, maka apakah ada yang sama dengan rumus ini? Baik penyebut ataupun unsur yang lain. Jika tidak ada, maka dia tidak bisa. Ketika kita masukkan sini, maka yang dua juga menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Di sini tambah 2, di sini tambah 2, maka tidak akan mendapatkan hasil. Begitupun yang nomor 2-nya. Berarti yang berkemungkinan adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Cara paling gampangnya kamu perhatikan dari soal. Apabila di soal itu di awalnya ada 1, maka biasanya yang digunakan adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Substitusikan 1 min 2 sin kuadrat X itu di cos 2X. Jadi masukkan ke sini, ke cos 2X. Cos 2X itu akan menjadi ini. 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, apabila cos 4X akan berubah menjadi sini. Jadi kamu perhatikan saja bahwa ketika dia 4X, ketika dia 4X, maka di sini menjadi 2. Kenapa di sini 1? Karena di sini 2. Ya. Oke, dia itu 1 min 2. Oke. Min 2 sin kuadrat dari A per 2X. Jadi selalu dibagi 2. Untuk yang ini, selalu dibagi 2. Kalau 2 bagi 2 berarti 1 di sini.
Kalau 4 bagi 2 berarti 2. Apabila sini cos 5x, oh berarti 1 min 2 sin kuadrat 5 per 2x. Gitu. Misalnya gini, misalnya dia adalah cos 6x. 6x. Kalau cos 6x berarti 1 min 2 sin kuadrat 6 bagi 2, 3x gitu. Itu pun seterusnya. Jadi hanya ini berubah. Oke, setelah kita ganti cos 2x dan cos 4x menjadi bentuk 1 min 2 sin kuadrat x seperti ini, maka selanjutnya 1 min 1 ini coret, berarti kan habis. Berarti sisanya min. Min ketemu min berarti plus. Oh, berarti sisanya adalah cuman ini. Berarti sisanya adalah cuman ini saja. Ya, yang ini aja. Ya, itu ya. Karena yang ini habis, yang ini habis, yang ini min jadi plus, ini habis jadi 0, ini min jadi plus. Jadi sisanya ini saja. Oke, sekarang kita perhatikan di sini. Ini 2 sin kuadrat x dibagi 2 sin kuadrat 2x, berarti untuk yang 2 per 2 itu bisa dicoret. Berarti sisanya adalah sin kuadrat x per sin kuadrat 2x. Oke. Sin kuadrat x itu artinya sin x dikali sin x. Tuh. Ketika sin pangkat 3x berarti sin x kali sin x dikali sin x. Jadi ada 3 kali sin x. Berarti sama dengan rumus perpangkatan, ketika dia sin kuadrat x itu sama saja dengan sin x per sin 2x dalam kurung pangkat 2. Artinya sama, sin x pangkat 2 itu artinya sin kuadrat x. Begitupun sin 2x kuadrat itu sama dengan sin kuadrat 2x. Nah, kalau kita perhatikan sini, berarti dia kembali ke rumus yang minggu lalu. Sin per sin. Sin per sin berarti kita hanya mengambil koefisien dari variabel x. Kita hanya mengambil yang bentuk x per 2x saja. X dengan x habis, berarti tinggal 1 per 2. Jangan lupa ada pangkat 2. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Berarti hasilnya adalah 1/4. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari limit x mendekati 0 tan x min sin x per x cos x. Jika kalian perhatikan di sini, ada 3 unsur trigonometri, semuanya ada di sini. Ada sin, ada cos, ada tan. Ketika kita substitusikan langsung, tan 0, 0. Sin 0, 0. X 0. Cos X 1. 1 kali 0, 0. Berarti dia akan menghasilkan juga bentuk tak tentu. 0 per 0. Oh, berarti ini juga tidak diperbolehkan. Maka dari itu, kamu perhatikan rumus yang digunakan. Tan X dikali 1 min cos X. Pasti menjadi pertanyaan adalah ini. Dari manakah ini? Jika masih tetap dalam sama, tan X min sin X per X cos X tidak akan bisa ada yang coret. Ingat, dalam limit itu harus bentuk kali. Bentuk kali. Apabila masih dalam bentuk kurang atau tambah, itu harus diubah dulu. Ubah ke dalam bentuk kali. Bisa faktor dan sebagainya. Kalau lihat tan X min sin X, itu faktor. Tan X dikali 1 adalah tan X. Nah, tan X dikali min cos X itu sama saja dengan min sin X. Kenapa demikian? Lihat di sini. Tan X itu sama dengan sin X per cos X. Ketika
ketika dia itu kita buat menjadi seperti ini, sin X per cos X dikali dengan cos X dikali dengan cos X, berarti dia adalah sin. Berarti sini min cos X. Di sini adalah sin per cos X, ini X. Sin per cos itu sama dengan tan. Tan X kali 1 ya tan X. Nih. Untuk mendapatkan ini, berarti tan tadi ubah jadi sin per cos, karena dia sama saja. Sama saja dengan tan. Maka dikali berapa, sehingga hasilnya min sin. Oh, berarti dikali cos. Karena ini coret, berarti sisa min sin X. Sama, tidak berubah. Setelah itu, kita lanjut. Untuk yang bawahnya tetap. Kenapa tetap? Karena dia sudah bentuk perkalian. Sekarang lihat tan X. Nah, ini di mana ini tadi? Oke, kita gunakan rumus sebelumnya. Bahwa ketika cos X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Lihat di sini, ini berapa nih? Ini 1, berarti 1 per 2. Tadi kan dibagi 2. X. Kalau X ya X, kalau Y, Y. Itu ya. Agak jelek. Kita ganti sedikit. Adalah X. Ya. Ketika 1 dikurang 1, incoret, habis. Min dengan min jadi plus. Berarti sisanya adalah tan X, tetap tan X yang di dalamnya ini, berarti sisanya adalah 2 sin kuadrat setengah X. Oke, setelah itu, perhatikan kembali. Ini sudah tidak ada lagi bentuk negatif, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi semuanya sudah bentuk perkalian. Oke, kalau sudah bentuk perkalian, maka kita bisa pisahkan. Kamu perhatikan di sini. Tan X per X itu bisa digabung. Bisa digabung menjadi tangen X per X. Ingat, dalam rumus ketika bentuk tan itu sama dengan 1. Rumus minggu lalu. Berarti yang ini adalah 1. Setelah itu berarti sisanya apa? Sisanya ada 2 sin kuadrat setengah X per cos X. Apakah perlu diubah? Kalau seandainya 0 per 0 maka perlu diubah. Tapi kalau lihat di sini tidak perlu lagi untuk mengubahnya. Kamu perhatikan saja di sini. 2 sin kuadrat setengah X per cos X itu di sini, yang ini, ya. Agar dia mendapatkan hasil, maka sama saja dengan bentuk 2 sin kuadrat setengah X. Ini sama, bentuknya sama dengan ini. Sama saja. Per cos X. Nah, kita coba langsung substitusikan. X mendekati 0. Ketika X mendekati 0, kita substitusikan, masukkan ke dalam X ini. Berarti dia menjadi apa? 2 dikali sin 0. Ya, 0. Sin 0, 0. Sin 0. Setengah kali 0. Ini kan 0. Berarti kan 0. Sin 0 berapa? 0. 0 kali 2, 0. Cos 0. Ini ganti dengan cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 itu sama dengan 1. Oh, berarti dia 0 per 1. Ini kan habis sudah. 0 per 1 adalah 0. Bolehkah 0? Boleh. Jadi hasilnya adalah 0. Berikutnya, contoh yang ketiga. Hitunglah nilai dari limit P mendekati 0, cos X plus P min cos X dibagi P. Nah, di sini kalian perhatikan bentuknya bukan lagi bentuk nilai hasilnya, tapi bentuk sebuah persamaan yang sama dengan soal cos X plus P dikurang cos X per P. Ingat, P-nya yang 0.
Kalau seandainya kita masukkan nih, kita substitusikan, P-nya menjadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0. Berarti di sini hanya ada cos X. Cos X dikurang cos X itu habis atau 0. Berarti hasilnya adalah 0 per 0. Berarti dia bukan bentuk limit substitusi biasa. Nggak bisa seperti itu. Maka harus kita ubah lagi. Kamu perhatikan di sini, hasilnya adalah min 2 sin X plus P plus X per 2 dikali sin X plus P dikurang X per 2. Ini tutup gini. Ini ditutup, ya. Oke, kenapa bisa seperti ini? Karena dia adalah bentuk cos dikurang cos. Ingat rumus. Rumus trigonometri yang ada di kelas 11. Ini kita anggap adalah A, yang ini adalah A, yang ini adalah B. Bisa juga dia itu sama saja alfa, beta. Sama saja. Kalau dia di sini cos min cos, berarti rumusnya yang ini. Oke. Min 2 sin A plus B dibagi 2 sin A min B per 2. A-nya yang mana? A-nya adalah X plus P. Masukkan X plus P. Ini tadi. Oke. Kemudian B. B-nya mana? B-nya ini. Ini B. Ini B. Ini B. Ini adalah A. B-nya adalah X. Nah, masukkan sini. Kemudian lihat A. A-nya tadi X plus P min X. Udah kita jabarkan. X dengan X berarti 2X. X min X berarti habis. Berarti tinggal P per 2. Kita lanjutkan. Min 2 sin 2X plus P per 2 sin P per 2 bentuk kali. Berarti ini bisa dicoret. Atau yang ini dengan yang ini boleh. Ingin dengan ini boleh, ini dengan ini juga boleh. Karena dia bentuk perkalian. Berarti sisanya adalah min sin 2X plus P sin P per 2 per P. Bentuknya kali? Ya, bentuk kali. Sekarang kita lihat yang mana yang bisa kita ambil. Yang ini. Oke. Kenapa yang ini? Karena bentuknya sama. Ini P, ini P. Kenapa Pak tidak mengambil yang min sin 2X plus P? Karena P-nya sama, tapi di sini ada X. Itu mulai lain daripada rumus yang minggu lalu. Berarti kalau dia rumus seperti ini, berarti dia sama dengan bentuk sin AX per BX sama dengan A per B. Berarti yang mana yang menjadi A per B-nya? Di sini berapa nih? 1, jadi setengah. Setengah di sini berapa? 1. Berarti setengah bagi 1, 1. X ini bisa berganti ya. Ini variabel. Variabelnya harus sama. Ini P-nya sudah sama, ini P sama. Misalnya di sini M, di sini harus M. Berarti kita ambil koefisiennya. Setengah bagi 1 ya setengah. Gitu ya. Nah ini sin P per 2 per P. Yang ini tetap. Min sin 2X plus P dikali setengah. Setengah dapatnya di sini tadi. Ini, coret. Setengah. Oke, sekarang tinggal min sin 2X plus P. Sekarang kita substitusikan. P adalah 0. Berarti sisanya adalah min sin 2X dikali setengah hasil yang sin P per 2 per P. Ini coret, ini coret. Berarti sisanya adalah min sin X. Itulah hasilnya. Baik, itu saja untuk contoh soal kelanjutan dari minggu yang pertama. Jika ada pertanyaan terkait 3 contoh soal yang saya berikan pada minggu ini, silakan kalian tanyakan di grup kita. Kapanpun bisa kalian tanyakan. Kemudian silakan kalian catat materi untuk minggu ini berupa contoh soal
3 ini. Boleh mencari referensi contoh-contoh soal lain yang serupa atau yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan yang mungkin tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.